Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Nur Sandi. Baik, jadi pada video kali ini kita akan memulai seri baru ya di channel ini. Dan di sini kita akan membuat aplikasi penggalangan dana. Jadi seperti playlist di video sebelumnya ya, mengenai point of sale, kita akan mulai bikin dari nol ya teman-teman ya. Dari demo kita ngerancang IRD, kita bikin migration sampai aplikasinya benar-benar jadi gitu. Nah, sama di sini juga kita akan bikin mulai dari nol ya, mulai dari ngerancang, terus migrationnya juga, terus kita implementasiin coding Laravelnya sampai aplikasinya jadi. Nah, jadi sekilas mengenai aplikasi yang akan kita buat ya, kita berkenalan dulu. Jadi sebelum kita bikin aplikasi kan alangkah lebih baiknya gitu ya, kita kan paham mengenai apa yang akan kita buat ya, kita paham bukan hanya konsepnya ya, tapi dalam artian kita juga paham mengenai penjelasan maupun fungsinya. Nah, jadi saya kutip dari blog wiker.id ya. Jadi mengenai aplikasi penggalangan dana. Nah, cuman di sini pengertiannya bukan spesifik ke aplikasinya ya teman-teman ya, tapi lebih ke pengertian global gitu ya. Jadi apa itu penggalangan dana? Nah, katanya penggalangan dana adalah sebuah upaya ya atau proses kegiatan dalam rangka untuk menggalang atau menghimpun dana. Nah, kita fokusnya di sini nih ya untuk ngumpulin dana nih teman-teman. Nah, dananya berupa apa? Ya bebas ya, baik berupa infak, zakat maupun sumber dana lain. Nah, sumbernya dari mana? Bisa dari individu, kelompok, organisasi, perusahaan maupun pemerintah. Nah, jadi kira-kira pengertian secara garis besar seperti ini ya. Jadi kita akan bikin aplikasi untuk menjembatani antara orang yang ngumpulin dana ya atau yang menggalang dana dengan orang yang ngasih dana gitu ya, atau para donatur gitu, orang yang berdonasi. Nah, jadi sebenarnya sih konsepnya simple banget ya. Kita nyediain platform atau aplikasi untuk dua orang tadi. Nah, di balik dua orang tadi misalkan kita sediain nih administrator buat ngelola penggalangan dana, buat nge-approve atau ngekonfirmasi ketika ada donatur yang ngasih donasi atau proses lainnya. Nah, jadi sebenarnya simple banget ya. Di sini kita akan langsung fokus nih teman-teman di merancang struktur database atau IRD. Jadi kalau teman-teman tahu ya, sebelum bikin aplikasi biasain dulu ya teman-teman ya. Kita bikin strukturnya seperti apa, kita tahu tuh data-data yang kita butuhkan tuh seperti apa. Jadi jangan sampai gitu ya, ketika kita bikin aplikasi kita nggak tahu nih datanya itu apa ya. Misalkan anggaplah paling simpel, misalkan database-nya itu seperti apa, tabel-tabelnya apa aja yang kita butuhkan. Nah, itu jangan banget ya. Jadi usahakan kita konsep dari awal biar ketika di tengah jalan kita nggak akan stuck. Nah, untuk bikin strukturnya kita seperti biasa ya, kita pakai tools yang namanya dbdiagram.io. Nah, teman-teman bisa klik aja linknya. Terus kebetulan saya udah masuk nih ya di link ini. Nah, di sini sama sih, project kosong aja ya teman-teman. Kalau teman-teman belum daftar bisa langsung daftar aja ya. Di sini gratis. Jadi untuk yang gratis juga udah lengkap banget ya, ada fitur dark mode sama light mode gitu ya. Nah, cuman untuk fitur dark mode kita harus nge-tweet dulu nih ke Twitter link dari dbdiagram.io. Nah, next kita langsung aja ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman tahu di playlist point of sales kita kan demo dulu ya, kita demo aplikasinya seperti apa yang akan kita buat. Nah, di video ini saya nggak akan demo ya, jadi karena berhubung saya nggak sempat tuh teman-teman buat ngerancang dari awal ya. Kebetulan kalau point of sales kan emang sebelumnya saya udah ada ya, sudah ada, terus saya tinggal ngelengkapin lagi tuh, saya tinggal perbaiki. Nah, kalau di sini emang saya mulai dari nol nih teman-teman. Jadi kalau di tengah jalan semisalkan ada bug atau proses pembuatan videonya atau videonya lama durasinya ya, karena emang saya nggak konsep ya. Jadi saya minta bantuan teman-teman juga buat ngasih masukan di kolom komentar ya kalau ada salah atau ada bug ya, atau ada yang kurang sesuai gitu. Nah, jadi di sini data-data yang akan kita butuhkan kira-kira seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi kita kasih garis besar dulu ya. Intinya untuk starter gitu ya, kita akan butuh beberapa tabel ini ya. Tabel role buat nyimpen role dari user, tabel user buat nyimpen data user. Terus kita juga akan bikin tabel kategori untuk nyimpen kategori dari kampanye ya, atau dari penggalangan dana tadi. Terus kita juga bikin data ini nih, tabel campaign.
Nah, ini buat nyimpen data kampanye ya, atau kita memposting kampanye atau penggalangan dana tadi. Nah, terus juga kita akan bikin yang namanya relasi many to many di sini nih, di kategori campaign. Nah, terus kita juga akan tambahkan tabel setting ya, untuk setting toko kayak biasa. Terus juga kita akan tambahkan bank, terus kita tambahkan relasi juga nih teman-teman, antara user dengan bank. Jadi, satu user boleh memiliki banyak bank. Nah, terus juga kita akan tambahkan bank setting ya. Nah, di sini untuk yang setting kita juga sama sediain beberapa jenis bank ya. Nah, terus untuk bagian front end, karena di sini kan kita kan bukan hanya ngelola back end aja ya. Kita akan misalkan back end untuk nyediain data nih, nyediain kita ngeposting kampanye, ngeposting kategori dan lain-lain ya. Nah, di sini kita juga sama sediain untuk bagian front end. Jadi misalkan user atau donatur kan misalkan bisa buka daftar kampanye apa, nah terus dia bisa melakukan donasi, terus juga bisa melakukan payments, terus misalkan orang yang ingin ngikutin bisa ada tabel subscriber, sama ketika ada masukan atau pesan atau apa kita bisa sediain via tabel konteks. Nah, jadi kira-kira untuk sekarang sepertinya tabel yang dibutuhkan seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau di tengah jalan atau seiring videonya berjalan kita perlu tambahkan tabel, nggak masalah ya, kita tambahkan aja ya. Soalnya di sini juga saya masih ngekonsep ya, jadi bukan full udah jadi terus saya rewrite ulang ya, enggak ya. Soalnya saya nggak sempet nih teman-teman. Jadi sekarang kita langsung aja ya. Tabel-tabel yang dibutuhkan pertama kan tadi apa? Roles gitu ya. Jadi misalkan kita bikin tabel roles. Coba saya kasih itunya dulu ya. Misalkan roles, terus ada users. Misal users, apalagi nih? Ada kategori. Di sini untuk strukturnya saya pakai saran dari Laravel ya. Jadi usahain teman-teman paham dulu mengenai point of sales ya, karena di situ saya bikin struktur yang gampang banget ya buat pemula ya. Jadi gampang lah untuk dipahami. Nah, di sini saya ikutin saran dari Laravel. Misal tabel apa lagi? Namanya itu campaigns. Nah, terus apa nih? Kategori kampanye. Misalkan di sini kita pakainya lowercase saja ya. Jangan uppercase gitu atau title case, biar gampang dibaca ya. Nah, terus apa lagi nih? Ada setting bank sama bank user ya. Misalkan setting, terus apa lagi nih? Bank ya. Misal table, name-nya bank user, sama di sini apa? Bank setting ya. Oke, misalkan bank setting. Coba saya kasih enter dulu ya di bawah ya, biar ada margin nih. Terus ada donasi, payment. Dan terus ada subscriber sama kontak. Nah, jadi kira-kira tabel yang akan kita butuhkan kayak gini nih ya. Ada sekitar 13-an sih atau 12-11 sih, saya lupa. Nah, jadi misalkan data-datanya apa aja nih teman-teman. Seperti biasa ya, kalau di Laravel kan kita butuh yang namanya ID. Boleh nih kita tambahkan misalkan ID gitu. Misalkan biasanya kalau Laravel 8, 7 atau 6 gitu. Di sini tipenya big integer, biar kita nggak usah ngerubah ya. Misalkan big integer kita tambahkan aja primary key. Terus misalkan name gitu ya. Name, misalkan name tipenya itu string. Nah, di sini teman-teman bebas ya pakainya bahasa Inggris atau Indonesia. Nah, cuman untuk sekarang saya pakainya bahasa Inggris saja ya, biar enak gitu. Terus misalkan di tabel user sama, misalkan big integer, kita tambahkan juga primary key. Terus misalkan ada name, name tipenya string, ada lagi email, email juga sama string. Misalkan kita tambahkan password ya, sama password string. Terus misalkan kita tambahkan telepon, telepon tipenya juga string, misal
Di sini saya kasih bawaan default aja ya, nggak usah dikasih length. Nanti kalau teman-teman perlu kasih length, tinggal tambahkan aja lengthnya berapa. Misalkan setelah pun ada apa, misalkan gender. Nah di sini saya pakainya enum ya, atau enum gitu. Nah misalkan saya kasih komen apa, laki-laki sama perempuan ya. Di sini saya full text aja sih, biar nanti nggak usah ngekonversi. Nah misal kita tambahkan juga birth date ya, tanggal lahir. Di sini kita kasih new label aja ya teman-teman. Misalkan tipenya date, kita tambahkan aja new label. Nah untuk yang gender, ketika registrasi pertama kita boleh ya tambahkan new label. Misalkan berarti setelah ini aja nih, misalkan new label. Yang telepon coba saya kasih new label dulu ya. Nah misalkan terus ada job gitu, atau pekerjaan ya, di sini sama saya kasih new label. Soalnya kan pas proses registrasi kan nggak mungkin semuanya dikasih tampil ya, atau suruh diisi. Paling data-data yang perlu aja gitu. Sisanya kita bisa lengkapin via update profile. Misalkan setelah job apa, misalkan ada address. Misalkan address tipenya text aja ya, saya kasih new label juga. Terus ada misalkan about gitu, about atau tentang user tersebut, misalkan tipenya text. Misalkan new label. Ada apalagi misalkan pet image. Pet image tipenya string ya. Di sini kita simpan full pet gitu. Kita kasih new label sama terakhir role ID. Jadi di sini yang disimpan di user itu ID ya, ID dari role nih. Nah, nama role-nya di sini misalkan role-nya admin, user, donatur atau yang lain. Misalkan role ID tipenya big integer. Biar kita gampang ya kalau kita mau ngerelasiin. Nah, terus di tabel kategori simple ya, kita cukup ID. Misalkan big integer, kita tambahkan primary key. Ada apa lagi? Misalkan name, tipenya string, sama misalkan kita tambahkan slug ya. Biasanya kan kalau di beberapa postingan atau di beberapa blog kan yang ditampilkan misalkan di detail kan bukan ID ya, tapi misalkan URL custom atau URL generate atau ya nama dari title postingan tadi. Misalkan di sini saya tambahkan slug. Nah, slugnya misalkan saya kasih tipenya string. Nah, misal gini ya teman-teman. Terus kita masuk ke tabel campaign ya, ke tabel kampanye. Nah, misalkan di sini datanya apa aja nih? Harusnya di sini yang lumayan lengkap ya. Soalnya kan di sini yang akan kita tampilkan di user atau di halaman front end. Misalkan kita tambahkan ID dulu sama big integer, primary key. Ada apa lagi? Misalkan user ID. Kita akan relasiin ya sama orang yang ngebikin kampanye. Nah, misal user ID tipenya apa? Sama big integer ya. Terus ada apa lagi? Misalkan title. Title tipenya string. Terus ada apa? Slug ya, sama slug tipenya string. Kita tambahkan unique aja ya teman-teman. Nah, kalau di sini slugnya unique, yang di atas juga sama. Kita tambahkan unique. Sebenarnya sih di sini nggak ngaruh ya. Kalau di DB diagram nggak tampil yang unique. Tapi nggak masalah ya, kita bisa jadi acuan buat nanti kita bikin migration. Terus setelah slug misalkan saya mau tambahkan short description misalkan ya, deskripsi pendek. Misalkan tipenya string aja ya, karena nggak terlalu panjang. Terus ada misalkan bodinya misalkan tipenya saya kasih long text atau medium text juga boleh ya. Kalau long text sekitar berapa MB ya, saya lupa teman-teman. Jadi intinya saya mau pakai long text. Misalkan ditambah lagi di sini apa? Misalkan view count berapa kali dilihat ya, misalkan sampai sama orang gitu. Misal view count tipenya integer aja ya, nggak usah big integer. Terus ada lagi misalkan status. Jadi status kampanye, kalau yang bikin user kan kita harus ada approval dulu ya oleh admin. Misalkan tipenya enum. Nah, di sini apa nih? Misalkan saya kasih public, pending, sama apa? Misalkan archive ya, diarsipkan gitu kalau udah selesai kampanyenya. Nah, terus misalkan ada amount ya, amount jadi jumlah terkumpul gitu. Jadi dana yang terkumpul itu berapa dari kampanye ini misal. Jadi misalkan amountnya saya kasih tipenya integer aja ya. Terus misalkan goalnya berapa dalam kampanye tuh, goalnya berapa atau harapan dana terkumpul tuh berapa. Misal sama goalnya tipenya integer ya.
Terus misalkan tanggal akhir ya, untuk kampanye ini sampai tanggal berapa. Misalkan kita kasih end date, tipenya date time aja ya, soalnya kita tampilkan juga untuk jamnya juga nih teman-teman. Misalkan date time. Nah misal terakhir apalagi nih, misalkan note, ketika kita ada catatan atau apa ya. Misalkan note-nya kita kasih aja tipenya text. Dan di sini saya kasih tipenya nullable ya, soalnya barangkali nggak butuh, bisa dikosongin aja. Terus misalkan penerima dari kampanye ini siapa gitu. Misalkan receiver atau penerima. Misalkan di sini tipenya string aja sih. Nanti penerimanya bisa tadi misalkan individual, organisasi, kelompok atau keluarga atau yang lain ya, bebas. Nah, untuk created at atau timestamp saya nggak tambahin ya, nanti kita bisa via migration aja. Misal di sini untuk kategori kampanye nih. Jadi di sini kan kita bikin relasi many to many ya. Misalkan sama ID big integer, kita tambahkan aja primary key. Terus misalkan kategori ID sama di sini big integer ya. Kita nggak usah tambahkan primary key, soalnya kan bisa banyak. Terus misalkan campaign ID ya, campaign ID misalkan sama big integer gitu. Nah udah gini, tinggal kita masuk ke tabel setting. Atau sebenarnya sih bebas aja ya urutannya ya teman-teman. Kalau kita mau donasinya di atas ya nggak masalah. Intinya untuk sekarang seperti ini ya. Atau coba saya rapiin dulu nih. Misalkan yang donasi sama yang payment ini kan masuknya kan ke bagian itu ya, front end ya. Jadi kan kita bisa belakangan. Kita fokus di back endnya dulu misal. Nah misal di sini tabel apa lagi nih? Yang setting kita bikin nggak usah terlalu lengkap ya, soalnya ribet juga kalau lengkap banget. Nah misal di sini datanya kayak biasa aja, misalkan big integer, primary key, terus misalkan setting kan pasti ada name ya, name-nya kan misal tipenya string, ada email juga, email, terus ada font ya. Nanti barangkali sembari video jalan kita akan tambahkan beberapa yang mungkin kayak sosial media atau yang lainnya. Untuk sekarang kita biarkan dulu ya, seadanya dulu nih teman-teman. Misalkan font tipenya string aja ya. Terus ada about gitu. Sama about tipenya saya kasih text nih. Nah untuk about saya kasih nullable ya. Misalkan nullable. Terus ada address. Address tipenya text biar agak panjang, misal nullable. Terus saya tambahkan juga ya, misalkan kode pos. Di sini tipenya karena fix ya, kode pos kan 5 digit gitu. Ya udah kita pakainya char aja. Misalkan kita tambahkan city. Nah di sini untuk yang setting nggak masalah ya, kita pakainya random gitu ya. Jadi misalkan nama kotanya apa, kita pakainya string aja. Terus provinsi, misal provinsinya sama string. Misalkan kita tambahkan beberapa nih teman-teman, misalkan pet image sama string ya, kita kasih aja nullable. Terus misalkan pet image header gitu ya. Di sini kita tambahkan 3 aja ya untuk setting gambar. Terus terakhir misalkan pet image footer. Sama saya kasih nullable. Oke, gini tinggal kita masuk ke tabel bank nih ya. Di sini saya tambahkan beberapa kayak biasa, misalkan big integer, primary key. Terus misalkan untuk bank, tabel bank ini ya, misalkan ada kode gitu. Misalkan tipenya string aja. Misalkan harus unique. Terus misalkan name-nya string, sama misalkan kalau ada logonya gitu atau gambar. Pet image misalkan string, saya kasih nullable atau nggak perlu ya, harus ada misal. Nah next kita masuk ke sini ya, ke bank user nih atau ke relasi. Misalkan sama ID tipenya big integer ya, kita tambahkan primary key juga. Nah terus misalkan apalagi, pastinya kan bank ID ya, bank ID misalkan sama big integer sama user ID tipenya big integer. Nah next kita ke bank setting nih. Hampir mirip sama yang bank user ya, misalkan ID big integer, kita tambahkan primary key sama misalkan bank ID big integer sama setting ID. Sebenarnya sih untuk yang setting kita ambil data pertama ya, cuman nggak masalah ya.
misalkan big integer. Terus misalkan kita untuk yang donasi, nah yang donasi misalkan ID big integer, kita tambahkan primary key. Terus ketika kita ngedonasi kan pasti kan kampanyenya apa ya, atau postingan dari galang dananya apa. Misalkan kampanye ID-nya big integer juga. Terus misalkan user ID, ini yang ngedonasi ya, misalkan donaturnya siapa, big integer. Jadi asumsinya donatur itu harus login dulu ya teman-teman. Nah misalkan di sini kita tambahkan yang namanya order ya, order number atau nomor gitu, nomor dari donasi atau nomor transaksi. Misalkan saya kasih namanya order number ya, nggak masalah ya. Aslinya sih nomor transaksi gitu, biar kita gampang ngeidentifikasinya. Misalkan di sini apa, tipenya string. Terus misalkan untuk donatur yang ngedonasiin gitu ya, jadi mereka mau ditampilkan gak namanya, misal kita kasih aja misalkan anonim, tipenya anonim, tipenya boolean ya. Kalau true artinya tampilkan, kalau false berarti nggak ditampilkan ya. Atau nanti kita cek gimana videonya aja ya. Misalkan di sini anonim, tipenya boolean, terus misalkan nominalnya berapa, nominalnya sama integer. Terus misalkan ada kata-kata apa gitu. Nah, support misalkan tipenya text ya. Di sini bebas ya. Misalkan null label juga boleh. Terus misalkan status saya kasih tipenya enum aja ya. Di sini misalkan apa? Dikonfirmasi belum, sama konfirmasi sama not konfirmasi, sama belum dikonfirmasi. Nah, next kita masuk ke tabel payments ya, atau pembayaran. Misalkan big integer, primary key, terus misalkan ada user ID sama big integer, sama misalkan saya tambahkan order number ya di sini untuk relasi sama tabel donasi. Misalkan di sini tipenya string, terus misalkan amount-nya berapa, jumlahnya berapa gitu, atau nominal aja samain. Misalkan nominal deh, bebas ya. Misal nominalnya berapa, integer gitu. Terus misalkan bank apa, bank ID gitu ya, big integer. Dan next misalkan ada catatan enggak, kalau ada misalkan kita kasih tipenya text, null label ya. Terus misalkan saya kasih path image buat nge-upload bukti pembayaran. Di sini kita nggak akan integrasi sama pihak ketiga ya, atau pihak bank. Di sini paling kita akan explore lagi, paling kita akan integrasi via email sama via WA. Nanti kita coba lihat ke depannya ya teman-teman ya. Misalkan path image string, terus misalkan tipenya value null label gitu. Nah, next misalkan untuk tabel subscriber simple ya, misalkan ID, primary key, sama misalkan ada email aja gitu. Misalkan di kolom footer ya, di bagian footer kan biasanya ada newsletter gitu. Nah, misalkan string di sini harus unik ya, jadi satu subscriber gitu, jadi nggak boleh ada yang sama di tabel ini. Nah, misalkan terakhir untuk tabel kontak ya, atau untuk ngirim pesan atau apa, misalkan ID big integer sama primary key. Nah, terus misalkan kita tambahkan name-nya string, ada email string, nggak perlu unik ya. Misalkan fontnya sama string. Bentar, saya balik dulu ya. Misalkan name, font, email, terus di sini misalkan ada subjeknya apa gitu pesannya. Misalkan string, terus ada message, pesannya apa. Nah, untuk message nggak usah terlalu panjang ya, misal kita pakainya teks. Nah, udah nih gini, sebenarnya sih simple ya. Kita cuman bikin beberapa tabel nih. Jadi kalau kita coba highlight kan belum ada relasi ya, misalkan auto rank. Nah, jadi kira-kira tampil kayak gini teman-teman. Coba saya minimize dulu ya. Nah, jadi kita udah bikin nih tabel role, user, kategori, kampanye, terus ada bank setting, payment, kontak, donasi, bank user sama subscriber. Nah, jadi lumayan banyak ya untuk starter. Nanti kedepannya juga pasti kita ada tambahan nih teman-teman. Jadi misalkan gini dulu nih ya. Nah, coba kita tambahkan relasinya nih. Nah, untuk relasi berarti kita mulai dari atas aja ya. Misalkan dari yang role. Nah, untuk relasi keywordnya kita pakai ref. Nah, terus misalkan di sini tabelnya apa? Users ya. Di sini kan user kan pakai role ID gitu. Nah, users titik role ID kita
relasiin kemana? Ke tabel roles titik ID. Nah, jadi sekarang udah tampil nih ya kayak gini. Nah, terus misalkan apa lagi? Kampanye nih ya, yang ini nih kita kan pakai user ID sama kategori, harusnya di kampanye itu harus ada kategori. Nah, ini belum ada ya. Kita tambahkan teman-teman. Lupa nih. Oh maaf, ini tuh kampanye kan kita pakainya kan many to many ya. Berarti kita nggak perlu. Misalkan di sini ref, misalkan campaigns titik user ID, kita masuk ke users titik ID. Nah gini. Terus apa lagi nih? Yang ini ya, yang kategori kampanye. Misalkan sama, saya tambahkan ref kategori campaign nih, yang ini titik apa? Kategori ID. Nah, di sini kita masuk ke kategori titik ID. Coba saya perbesar dulu deh. Nah, misal segini nih. Terus misalkan ref lagi sama kayak yang di atas ya. Nah, di sini titiknya apa? Titik campaign ID ke kampanye titik ID. Nah, harusnya udah tampil. Tinggal misalkan tabel apa lagi nih, teman-teman? Donasi ya. Donasi ada di bawah nih ya, yang donasi. Misalkan ref donasi titik apa? Campaign ID ya, yang ini. Nah, kita pakai yang di sini nih. Kita copy aja ya biar cepet. Terus misalkan ref lagi sama kayak yang di sini, saya copy nih teman-teman. Nah, titik apa? Titik users ID. Biar cepet ya. Nah, terus apa lagi nih? Yang payment ya, pasti ada ya. Yang payment kita ref sama. Misalkan payments titik user underscore ID ke users titik ID. Nah, di payment kan ada nih, yang ini nih. Terus yang order number ya. Misalkan ref payments titik order number kemana? Ke donasi titik order number. Nah, jadi kira-kira gini. Terus, oh masih banyak nih ya. Ref apa lagi nih? Misalkan bank ya, bank user titik apa? Bank ID ke bank titik ID. Yang di sini nih ya, sama yang user ID nih teman-teman. Misalkan saya copy ya yang ini. Tinggal kita ganti aja nih ya. Nah, udah nih, udah bener yang bank user, ini bank ID, ini user ID. User ID. Nah, udah bener. Tinggal yang setting ya. Yang setting mana nih? Yang setting ini di sini nih ya, jauh banget. Misal saya copy karena hampir mirip ya. Tinggal kita bedain ini bank user, nah berarti ini bank setting. Sama di sini juga. Nah, udah nih teman-teman. Tinggal ini bank setting titik user ID. Ada yang error nih. Apa? Nggak ada user ID in table setting. Oke, di sini bukan user ID ya, tapi setting ID. Nah, di sini juga sama, setting titik ID. Oke. Nah, jadi kira-kira gini nih ya. Udah sih teman-teman, sebenarnya sih untuk starter IRD-nya ya, atau strukturnya kira-kira kayak gini ya. Coba saya full screen dulu. Tuh, jadi ya udah lumayan banyak ya data-data yang kita bikin nih. Kita udah bikin tabel role, user, kita juga bikin tabel kategori, kampanye, ada kampanye kategori ya, kategori kampanye untuk many to many. Kita juga bikin master untuk bank setting, ada untuk setting juga nih. Nanti di sini tuh nggak apa-apa ya urutannya agak beda ya, tapi kalau di migration nanti kita bikin urutan yang pertama dulu ya, atau masternya dulu baru ke referensinya gitu. Nah, jadi kira-kira gini teman-teman untuk video kali ini ya. Jadi semoga teman-teman juga paham ya. Teman-teman harus ngikutin nih untuk yang IRD, soalnya penting banget nih kalau kita udah punya pondasinya. Kedepannya kita gampang tuh buat ngerancang atau bikin struktur dari database gitu. Nah, jadi sepertinya cukup ya untuk video kali ini. Jadi buat teman-teman yang suka, teman-teman bisa klik tombol like, share juga ke yang lain.
Kalau teman-teman ada kendala atau pertanyaan bisa tulis saja di kolom komentar, nanti sebisa mungkin saya jawab, saya balas. Nah, buat teman-teman yang belum join di grup Discord, boleh join ya, biar nanti kalau ada kendala atau apa bisa kami bantu. Dan biar nggak ketinggalan kalau ada notifikasi baru ya terkait updatean, teman-teman bisa klik tombol subscribe, nyalakan juga lonceng videonya ya. Dan ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya.